TTM. Bagaimana itu, Bang? Tabrak-tabrak masuk. Ya. Aku Widi. Dan kali ini kita akan membahas seputar apa tuh, Widi? Manajemen waktu ala mahasiswa berprestasi Ilkom UNG. Iya, betul sekali. Tanpa berlama-lama nih, Widi, kita langsung aja undang narasumber yang narasumbernya bukan satu nih. Oh, ada berapa ya? Ada berapa ya? Nanti kita lihat saja. Langsung kita aja undang Oke. narasumbernya yang keren banget, cowok dan cewek ya. Iya. Let's go. Woo! Iya, oke. Ini aku mulai perkenalan dulu kayaknya ya. Iya deh. Oke, ini mulai dari yang cowok dulu apa yang cewek nih? Aduh, yang cowok dulu deh. Yang cewek dulu, woman first dong. Oh, Woman iya. first dong. Oke. Oke, sebelumnya Kak boleh perkenalkan namanya? Oke, halo semuanya. Nama aku Siti Nurhaliza Sama, akrab dipanggil Liza atau Skoy. Oke. Kalau aku nama panjangnya Ismail Husin, mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi UNG dan kerap disapa Hamdi. Oke, jadi sobat Komers, FYI nih ya, mereka berdua ini adalah kedua orang yang Cukup tidak cukup, tapi cukup sangat-sangat terampil. berprestasi. Betul, ya. cukup terampil dalam mengharumkan nama ilmu komunikasi, tepatnya di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, maka dari itu kita berdua tentunya sebagai host akan mewawancarai bagaimana mereka akan akan mendeskripsikan bagaimana perjalanan mereka selama merintih ya di UNG. Yang satunya ini semester berapa? Semester 3. Semester 3. Nah, yang satunya lagi senior kita, Bang Amdi, itu udah semester 5 ya. Oke. Kita mulai dulu dari Sito ini. Kalau Sito ini apa ya perlu kita tanyain ya? Iya, jadi kita perlu tanya kayak perlombaan apa sih yang pernah Ya, Sito betul. lalui ataupun kayak keluh kesahnya gitu, gimana? Kalau dari aku sendiri, kebetulan di tahun ini aku ikut salah satu lomba debat yang namanya National University Debating Championship, yaitu salah satu lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Dan itu dilakukan setiap tahunnya, ada yang tingkat SMA-nya dan tingkat universitasnya. Nah, kebetulan aku ini tahun pertama aku untuk ikut NEDC, dibandingkan beberapa debaters lain itu udah tahun kedua, tahun ketiga, bahkan ada tahun keempatnya juga yang ikut di NEDC. Jadi sebenarnya beneran nggak ada ekspektasi sama sekali untuk tahun ini aku ikut, tapi alhamdulillahnya ini rezeki aku untuk bisa sampai ke tingkat nasional di NEDC. Nah, itu keren banget ya. Oke. Selanjutnya ada Bang Hamdi ini. Ini karena kita udah saking akrabnya, jadi kita udah lupa saking banyaknya prestasi yang beliau ini. Nah, biasanya Kak Hamdi ini kalau sedikit informasi aja nih teman-teman Komers, bahwa Bang Hamdi ini biasanya menulis berita ya, Bang Hamdi ya? Iya. Menulis berita, terus apa lagi ya? Sebagai asisten dosen juga, Pak? Betul. Belum. Belum ya, tapi insya Allah. Jadi itu kita selanjutnya ke Bang Hamdi gitu. Jadi kayak kita pengen tahu Ya. terkait dengan perjalanan awal Bang Hamdi sampai kayak kegemarannya atau kayak Ya. passionnya itu udah di bidang menulis berita gitu. Iya, sedikit cerita buat latar belakang Bang Hamdi ini, dia juga sebagai ketua bidang humas, ya, ketua bidang humas Himakom. Terus juga nanti dia pernah cerita ke saya, dia bakal mencalonkan diri menjadi bagian dari bukan BEM, Senat Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Iya, terus apa lagi ya? Mungkin kita serahkan aja Pak sama Bang Hamdi langsung untuk memperkenalkan siapa Bang Hamdi sebenarnya. Jadi awal bermula saya menjadi seorang penulis berita itu bermula saat ada pelatihan jurnalistik di sekolah saya dulu di SMA Negeri 2 Gorontalo.
Jadi saya mulai tertarik untuk menjadi seorang jurnalis itu lewat pelatihan jurnalistik tersebut. Kebetulan ada wartawan senior yang selama 2 hari memberikan materi dan saya mulai tertarik dan menerapkannya itu setelah saya lulus di tahun 2022. Gitu. Jadi setelah lulus saya kan paket gap year. Nah, 1 tahun ya Bang ya? 1 tahun. Di tahun 2022 itu memang berasa mencari lapangan pekerjaan itu seperti apa, dan saya berdasarkan pengalaman dan ketertarikan untuk menjadi seorang penulis berita, saya mencoba untuk mencari pekerjaan berupa jurnalis gitu. Jadi ada salah satu perusahaan media mencari seorang wartawan dan kemudian saya mendaftar di situ. Dari situ saya mulai untuk berkecimpung di dunia jurnalistik, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang di tahun 2025 saya masih konsisten untuk menulis berita. Ya, kalau boleh tahu di medianya di Kalau untuk sekarang itu saya berada di 2 media, satu media lokal dan satu media nasional. digital. Media online. Media online. digital. Oke. Keren ya. Tapi nggak bakalan lengkap sih kalau kita nanya kayak tips and triknya dong Kak, gimana Iya. caranya supaya kita kayak pinter manajemen waktu. Iya, tentang sebelum kayak kita nanya langsung ke tips and triknya, kita ceritain dulu pengalamannya, niat awalnya kenapa merintis karir atau merintis prestasi seperti Kak Kasito ini. Niat awalnya kenapa sih mengikuti lomba itu, dan akhirnya Kasito juga sendiri bilang dia nggak nyangka loh, dia nggak nyangka bisa menjadi bagian apa tuh tadi Kak, lupa sorry. Ya, NUDC. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Kasito dulu ya. Iya, benar. Ya, niat awalnya. Kalau dari aku sebenarnya untuk basic debat itu udah dimulai dari waktu SMA. Di tingkatan SMA itu ada yang namanya National School Debating Championship, itu debat bahasa Inggris tingkat SMA, dan di situ dari kelas 11 aku udah mulai diajak sama beberapa teman-teman dan juga guru untuk ikut NSDC, dan alhamdulillahnya juga aku sampai ke tingkat nasional pada waktu itu. Dan niatan itu sampai saat aku kuliah juga, dan aku juga masih tertarik dengan debat bahasa Inggris. Jadi aku coba ikut seleksi universitasnya, dan alhamdulillahnya juga lulus di tingkat universitas, dan abis itu lulus di tingkat wilayah juga sampai ke nasional. Selanjutnya Kak Sitoy masih ada niatan lagi nggak untuk terus berada di dunia debat? Kalau terus berada di dunia debat itu pasti ya, karena di dunia debat itu panjang, karena selama kita jadi debaters kita selalu ada kesempatan untuk selalu berdebat, selalu ikut lomba, dan juga ada kesempatan lainnya kita juga bisa jadi juri di debat-debat lainnya gitu ya. Yang penting kita mendalami peran dan juga skill, upgrade CV juga, dan upgrade credential gitu. Jadi itu sih selama kita masih sering latihan, selama kita masih sering berdebat, itu bisa banget untuk kita selalu berada di dunia debat. Betul. Tapi kalau secara pengalaman boleh dong diceritain gimana pengalaman kemarin ya, Widya ya sempat membuat kita kagum ya, satu ilmu komunikasi gempar. Kalau ada mahasiswa ilmu komunikasi yang bisa tembus sampai di internasional, iya, nasional sorry. Tapi amin ya, amin. Oke, boleh dong diceritain gimana tuh perjalanannya? Kalau kemarin itu sebenarnya kalau dari tim Universitas Negeri Gorontalo sendiri, kita itu targetnya pasti nasional ya, karena 1 tahun sebelumnya kita udah nasional. Di tingkat wilayahnya itu kita bersaing sama Universitas Negeri Manado, Unsra, Tadulako, dan beberapa universitas lainnya yang ada di area LLDK 16. Dan waktu itu alhamdulillahnya memang mencapai target untuk kita bisa lolos ke nasional. Dan pas di tingkat nasional itu sebenarnya aku juga lumayan kaget, tapi
Karena kemarin itu aku ketemu banyak teman-teman NSDC yang waktu tingkat SMA yang mereka juga lanjutin di tingkat universitas gitu. Jadi banyak ketemu teman yang di tingkat SMA itu rada-rada flashback di tingkat SMA tuh kayak gimana, dan aku sebenarnya juga cari-cari tahu sebenarnya skill mereka udah sampai di mana, dan kaget sih sebenarnya untuk improvement dari skill debat mereka gitu. Dan sempet pernah ada ketemu juga di salah satu ronde bareng teman dekat, tapi dia dari Universitas Syekh Kuala dari Aceh. Dan sempet Dan teman-temannya pada mencari ya, maksudnya universitas. Iya, ada yang udah di Jakarta, ada yang udah merantau ke provinsi lain gitu. Di universitas top juga banyak. Jadi kadang emang bikin insecure untuk melihat mereka, tapi tetap nggak menutup semangat aku untuk kayak ngasih lihat improvement kita di tingkat. Ini patut dibanggakan ya, dan patut kita untuk tiru ya, semangat dari Kasitoy tadi ya, walaupun bukan dari universitas yang mungkin tidak terpandang ya, kurang terpandang maksudnya. Mohon maaf Pak Ego, bercanda aja. Oke, kita lanjut ke Bang Hamdi nih. Ke Bang Hamdi, boleh sedikit cerita kenapa nih pengalaman awalnya menjadi seorang pers jurnalis, bahkan sempat juga menjadi seorang penyiar berita. Kenapa sebegitu tertarik dengan dunia ini? Oke, jadi ketertarikan saya itu berawal dari itu tadi saya sudah sampaikan, lalu melalui pelatihan jurnalistik, dan tentu menjadi seorang wartawan itu ada satu pepatah yang bilang bahwasanya kalau mau jadi kaya jangan ingin menjadi wartawan. Wartawan itu tidak banyak kalau dari sisi ekonomi ya tidak menjamin gitu. Cuman apalagi jadi penyiar. Tidak menjamin. Kacau. Ya. Cuman kalau bicara soal relasi jejaring itu sudah benar posisinya bahwa kita sudah mau untuk tertarik di profesi jurnalis itu, di wartawan. Jadi saya mulai tertarik dengan profesi wartawan itu karena pas saya mau nyoba di tahun 2022 itu saya benar dihadapkan dengan orang-orang penting gitu, bertemu dengan bupati, dengan senior langsung ya, bertemu dengan bupati, dengan Kapolres, dengan Kapolda, bahkan gubernur. Itu adalah ilmu yang agak sulit ditemukan oleh orang-orang lain, dan apalagi di umur yang saya belajar di umur 19 tahun. Wow. 19 tahun. Di antara kalangan jurnalis itu saya kayaknya yang lebih paling junior. Paling junior yang masih, kalau di bayi ini masih tate-tate gitu. Tapi itu, sorry saya potong ya. Tapi itu lumayan mematahkan semangat atau membuat kayak Sitoy tadi ya, bisa bikin insecure, jadi minder. Kok samping saya kan orang-orang pada senior semua kan, ya kan? Ya pernah, karena waktu itu di tahun 2022 memang saya pernah mengalami titik di mana saya merasa kesulitan. Kesulitannya itu mencari berita, kan masih junior. Saya merasa kesulitan mencari bahwa di hari ini ada berita apa yang bagus untuk digoreng gitu. Yang lagi panas-panasnya. Waktu itu saya hanya duduk di lapangan Buladu berdekatan langsung dengan SMA 2, karena saya mungkin belum move on ya dari masa SMA. Saya duduk tepat di lapangan Buladu, scroll Facebook, nonton, tunggu informasi lewat live streaming warga gitu. Jadi saking di seputar Gorontalo. Jadi saking saya belajar dan memperbanyak relasi lewat situ dulu, lewat postingan. Nah, kalau misalnya kemarin itu saya sebentar duduk, tiba-tiba lewat postingan kebakaran. Nah, saya langsung bukan kebakaran, bunuh diri. Peristiwa bunuh diri waktu masih tahun 2020 kan masih banyak kasus bunuh diri di Gorontalo. Jadi ada informasi yang menyebar lewat platform Facebook. Saya langsung menuju, dan pas di lokasi ternyata banyak awak media, dan saya mulai mendapat relasi itu dari situ. Jadi bicara soal ketertarikan profesi, saya memang suka dengan profesi tersebut karena memang banyak
relasi yang mau didapat di situ. Nah awalnya itu Ketemu. dipicu sama orang lain apa memang dari wah bagus nih kayaknya terjun di dunia jurnalis atau memang passionate aja di dunia jurnalis? Ya saya tertarik karena diri sendiri. Diri sendiri karena memang sudah terbiasa mungkin. Terus sementara waktu Bang Am di Gapir itu sementara menjadi rekan jurnalis pada saat itu. Iya benar. Jadi setelah saya lulus memang saya mencoba di beberapa pekerjaan, salah satunya menjadi karyawan di salah satu gerai gitu. Kemudian mencoba untuk mendaftar di salah satu stasiun radio di Gorontalo. Kemudian terakhir di media online di Desember 2022 saya sudah mulai berkecimpung di media online hingga sekarang. Dalam satu waktu, dalam satu tahun. Dalam 1 tahun, luar biasa ya. Jadi tiga-tiganya dicoba dalam 1 tahun. Iya. Kesana kemari Habis bensin. sama. Oke, kita lanjut nih sama Kasito ini. Nah, Kasito boleh diceritain dong gimana ketegangan pada saat lomba kemarin itu? Saya penasaran loh, benar karena lawan-lawannya itu dari universitas luar, dari UNG aja udah nyiptain spek kayak Sito ya, apalagi yang dari luar kan. Jadi kita boleh dong ceritain apa mungkin ada kendala, sedikit curhat boleh kasih tahu. Kalau kemarin di tingkat nasional di NUDC itu kita ada 96 universitas yang bertanding di seluruh Indonesia dari kurasi tingkat wilayah. Nah, di 96 tim itu juga banyak dari universitas top yang pasti bikin kita down ya kalau saya lihat alma maternya. Apalagi kalau saya ketemu kayak UI, ITB, Unpad yang kayak gitu-gitu. Cuman sebelum di babak eliminasi itu kita ada preliminary round atau babak sebelum eliminasinya. Itu di situ kita semua bertanding tanpa melihat alma mater ya, tanpa melihat menang kalahnya. Cuman waktu itu jadi benar-benar gak mandang sama sekali alma mater. Kalau misalnya ketemu sama salah satu di situ namanya powerhouse ya, kalau misalnya kayak kalau ketemu UI, kalau ketemu universitas top itu namanya powerhouse. Nah aku juga sempat ketemu Unpad waktu itu sama Universitas Sriwijaya yang juga lumayan banget skillnya ya dibandingkan kami. Tapi alhamdulillahnya saat breaking announcement, saat pengumuman siapa yang mau lulus ke babak selanjutnya tuh alhamdulillah tim Universitas Negeri Gorontalo di cabang debat bahasa Inggris itu kami breaking di peringkat keempat novice atau peringkat keempat tingkat pemula gitu. Jadinya kami melanjut ke octo final atau ke quarter final atau babak perempat final. Nah, alhamdulillahnya juga kami masuk ke semifinalnya di babak di tingkat novice. Nah, di situ kami di situ salah satu babak yang paling menentukan ya. Kita ketemu Universitas Syah Kuala di situ sama Halu Oleo sama Sultan Agung Tritayasa, dan di situ benar-benar mosinya yang sangat-sangat unpredictable karena waktu itu kita ketemu mosi hubungan internasional yang benar-benar sangat-sangat berat untuk dicerna ya waktu itu, karena untuk di sesi latihannya kurang juga untuk dari kami untuk mengolah mosi-mosi seperti hubungan internasional itu. Nah, waktu itu benar-benar tegang banget, udah nothing tulus. Kalau misalnya mau kalah juga udah nggak apa-apa, kita udah sampai semifinal. Nah, turns out ya kami memang kalah karena waktu itu posisinya agak kurang kurang strategis lah posisinya dapat waktu itu di opening bench, dan mosinya juga sangat-sangat susah menurut aku. Dan itu tahun pertama aku ikut NUDC juga, jadi benar-benar gak ada ekspektasi sama sekali, dan kami terhenti di babak semifinal novice. Nah, sampai sekarang tuh aku masih kepikiran kayak gimana kalau misalnya aku benar-benar bisa masuk ke final dan bisa mungkin juara pada waktu NUDC waktu itu, karena itu nggak bisa diulang lagi. Karena waktu kalau misalnya kita udah lolos
di babak novice nih tahun ini, tahun depan kita udah nggak bisa lagi masuk Udah di babak di-ban novice. ya? Udah harus masuk di kategori terbuka atau kategori open, which is kita udah harus kayak lawan sama UI, sama Unpad. Wow. Karena di tahun ini powerhouse itu pasti mereka di open kategori, mereka nggak ada yang di novice kategori. Betul. Jadi which is kalau aku udah masuk di novice kategori tahun ini, jadi tahun depan udah nggak bisa lagi di novice kategori, dan persaingannya akan sangat-sangat Jauh lebih luas. ketat dan jauh Iya, lebih luas gitu. Betul. Gitu sih. Kalau dari segi tekanan kemarin, tekanan itu dari mana tuh? Itu dari lawan debat kah, atau mungkin dari pelatih yang membimbing? Kalau dari tekanan sih alhamdulillahnya dari pihak UNG, dari dosen-dosen pendamping yang ikut, dari coach kami yang ikut, itu sama sekali nggak ada pressure dari mereka. Justru lebih banyak supportnya. Mereka lebih banyak supportnya, mereka lebih legonya di setiap round, setiap hasil mereka terima dengan sangat bijaksana. Dari coach yang evaluasi pun mereka juga sangat-sangat full support, dan juga dosen-dosennya. Mungkin tegangnya itu lebih ke lawannya ya mungkin ya, kalau dari aku sendiri, termasuk pengalaman aku yang minim di tingkat universitas, karena beda ya tingkat universitas sama tingkat SMA itu format debatnya itu beda. Jadi di tingkat universitasnya lebih kompleks lah gitu. Jadi itu sih lebih ke dari bagaimana aku memanage beban-beban yang aku hadapi sendiri di dalam otak gitu, dari melihat lawan, alma mater gitu, sama juri-jurinya, dan mosinya juga itu salah satu tantangan terberat di tingkat nasional. Secara personal kenapa suka debat? Kalau dari aku, ketika aku berdebat itu aku rasa itu adalah diri aku sendiri, dimana aku bisa kasih semua ide yang ada di kepala aku. Itu salah satu hal yang debat ini adalah salah satu hal yang buat aku keluar dari comfort zone. Aku yang seorang pemalas, yang nggak suka mikir ribet-ribet, yang nggak suka mikir kritis, yang suka simple-simple. Waktu itu SMA tiba-tiba aku diajak masuk debat, itu sangat-sangat life changing menurut aku. Kayak kalau aku nggak kenal debat, mungkin aku nggak bisa sekritis itu, nggak bisa seberani itu untuk mencoba hal-hal. Karena kalau aku bayangin diri aku yang dulu, aku itu sangat-sangat penakut, nggak mau coba hal-hal yang ribet, apalagi kayak ikut-ikut lomba itu enggak. Kalau sekarang setelah ikut debat itu kayak aku sekarang mengusahakan kayak setidaknya kamu harus ikut lomba atau ikut apa gitu yang bisa men-challenge diri kamu sendiri. Nah, kalau soal pesan-pesan nih kasih tahu, mungkin ada pesan-pesan untuk orang yang aduh aku takut nih mau masuk di dunia debat, atau mungkin ada teman-teman dari kalangan SMA mungkin ya yang nonton, atau mungkin dari mahasiswa itu sendiri baru memulai merintis debaters ya. Kalau dari aku, terutama di English debate itu sebenarnya untuk yang mau mulai itu adalah hal yang bagus ya, karena kalau dari aku sendiri waktu aku mulai debate itu aku ada basic English, tapi sangat-sangat minim untuk mulai percakapan dan juga conversation sehari-hari itu sangat jarang ya. Jadi ketika masuk debat disitulah bahasa Inggris aku dilatih dan bisa mulai berkembang. Jadi selain belajar banyak hal ya, karena di debat itu sebenarnya bukan bagaimana cara kita menang dan kalahnya, tapi hal-hal yang bisa kita ambil adalah banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari. Karena kayak yang aku bilang tadi, aku ketemu mosi hubungan internasional yang nggak aku pelajari di kuliah saat ini. Aku belajar mosi politik, mosi lingkungan, isu sosial, isu kesehatan, dan luas sekali isu yang bisa dipelajari di debat itu sendiri. Jadinya ketika kamu menjadi seorang debaters adalah itu bukan ada hal yang harus ditargetkan untuk menang, tapi setidaknya ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ketika kamu jadi seorang debaters itu sih. Oke, intinya harus tetap berani keluar dari comfort zone itu. Berani cari hal baru, berani coba ikut lomba misalnya, berani coba sparring misalnya gitu. Jadi bukan cuman kayak latihan sendiri, diam sendiri di kamar gitu. Just cukup personal ya tadi, diam sendiri di kamar. Ya, oke, kita lanjut ke Bang Hamdi kayaknya ya. Bang Hamdi tadi sudah cerita tentang kenapa dia mengambil dunia jurnalis, karena memang dari dorongan diri sendiri. Nah, kita coba tanya lagi nih ya,
Apalagi yang perlu kita tanya? Tantangannya dong. Tantangannya. Apalagi kalau di lapangan. Betul banyak sekali, banget betul tantangannya. sekali. Karena Bang Andi ini juga sebagai seorang, oh ya kita belum tanya juga bagaimana mereka mengelola waktu. Iya, betul. Nah, kalau sedikit cerita juga dia sebagai seorang ketua bidang humas. Nih, kemarin juga habis ngurusin PPK ya. Iya, betul. Ada sih satu kader goib di humas tapi nggak tahu siapa. Ya nanti Bang Andi yang. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Terus dia sebagai apa lagi? Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, terus juga ya sering dipanggil dosen-dosen tuh ya. Ada tugas-tugas tersendiri, Bung ya. Tangan Iya. kanan kali ya? Tangan kanan. Itu Bang Andi ya. Itu rahasianya sama mungkin ya. Nah, bagaimana nih Bang Andi dalam pengelolaan waktunya? Jadi jujur saya sekarang masih merasa bahwa saya itu kewalahan gitu. Saking banyaknya aktivitas, rutinitas dan kewajiban yang harus saya jalankan, saya merasa bahwa itu merupakan satu keunggulan bagi saya. Namun di sisi lain saya juga merasa kewalahan. Gitu. Oke. Bicara soal tantangan, tentu banyak tantangan apalagi dalam membagi waktu di mana saya semestinya menjadi ketua bidang humas, di mana saya semestinya berada di bagian liputan fakultas, di mana saya berada di sebagai jurnalis dan lain sebagainya. Itu cukup memakan waktu. Dan berbagi pengalaman di bulan April kemarin, pas ada kunjungan dari Presiden Joko Widodo waktu itu di Gorontalo, dan di hari itu ada ujian tengah semester. Ada ujian tengah semester. Jadi Bertabrakan jadinya. bertabrakan. Iya. Jadi saya mendapat tugas liputan untuk menunggu Bapak Presiden di Rumah Sakit Toto Kabila, dan lumayan jauh nih dari UNG ke Kabila. Dan lumayan jauh. Di hari yang sama juga cuacanya tidak mendukung hujan saat itu. Iya. Jadi kedatangan Presiden itu di jam 3 sore sesuai dengan tentatif dari Diskominfo Provinsi. Di jam 3 sore juga ada ujian tengah semester bahasa Inggris waktu itu. UTS. Oke. Jadi wartawan sudah stay di sana sejak pukul 2 siang. Jam 2 siang sudah ke sana untuk diberikan akses berupa ID card. Jadi jam 2 siang saya bertolak ke sana. Kemudian karena mengingat ada jadwal UTS juga, dan informasi di lapangan bahwa Bapak Presiden masih di jam 3 itu ada pergeseran hingga di setengah 4. Jadi di jam 3 itu saya balik. Di jam 3 saya balik dari Rumah Sakit Toto ke UNG, hujan. Hujan deras, dan saya tetap terobos karena kewajiban juga ini kuliah. Jadi saya tetap terobos, dan alhamdulillah sampai di sini saya mengikuti ujian tengah semester tepat waktu. Wow. Jadi sampai di sini masa-masa memang perjuangan ya, sesuai dengan nama fakultas, perjuangan. Jadi harus terus berjuang. harus terus berjuang. Dan setibanya di sini model ujian tengah semester itu lisan. Jadi dosen sudah menunggu di kelas, dan dosen itu ya cukup dikenal bahwa ketika mahasiswa telat 15 menit itu sudah tidak bisa masuk. Dan alhamdulillah saya masih bisa jam 3 lewat 10 menitan lah saya tiba, dan alhamdulillah masih bisa masuk, dan saya mengikuti ujian tengah semester itu. Dan agak sulit ya, dan agak capek, menguras pikiran, dan agak apalagi kuda besi yang sering kali kita gunakan untuk menjangkau tempat-tempat yang menjadi rutinitas kita di setiap hari. Dan alhamdulillah setelah UTS saya menyusul ke sana untuk melakukan liputan, dan kedua pekerjaan itu bisa dilakukan. Iya, bisa diselesaikan, bisa dirampungkan. Karena kalau belum mencoba jangan takut untuk
tidak terlaksana. Jadi jangan dulu mengandai-andai, Iya. wah ini nggak bisa nih. Jadi Harus coba. harus coba. Dan Apalagi keduanya dicoba. Pada iya saat itu. dicoba. Tidak ada yang di langsung ini skip, langsung dilakukan secara bersamaan. Apalagi sebagai laki-laki kan. Asik. Ada hubungan gender. betul. Oke, kayaknya masih ada. Mungkin dari Kak Widi yang mau ditanyakan. Oke deh. Cukup aja deh, Cukup ya. aja. Karena kalau mau saya tanya lebih banyak, kayaknya tanya langsung aja ke mereka berdua. Mereka terbuka kok teman-teman, mereka humble orangnya. Oke, segitu aja ya podcast dari kita berdua. Mungkin ada kata-kata dari Kak Widi? Dari Bang Amdi aja tuh, Bang Amdi aja. kata-kata penyemangatnya. Iya. Buat maba nih, buat Maba, iya. bener. Karena mereka akan merasakan next semester nih. Oke. Next semester 2. Nah, Mungkin untuk teman ya. iya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru tahun 2026 sebisa mungkin untuk terus melakukan upaya-upaya sedini mungkin dan teruslah mencoba, jangan takut untuk tidak terlaksana, karena ketika kita sudah mulai belajar sesuatu, mulai melakukan sesuatu, itu kita akan terbiasa dengan hal tersebut. Dan tentu diperingat juga ke rekan-rekan sekalian penonton setia podcast ini untuk terus memperkaya literasi, tidak gaptek dan jangan bosan-bosan untuk menjadi orang baik. Nah, tuh dengerin ya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya ada tantangan nih Bang Amdi, gas aja. Gas aja. Karena lama-lama bakal terbiasa. Bakal terbiasa. Ada istilahnya itu Bung Ivan. Oke. TTM. TTM, bagaimana itu Bang? Tabrak-tabrak masuk. Ya. Kalau dari kasih ini, mungkin ada pepatah buat orang yang mau ikut debat sama Kasih Toy, ya, secara pengalaman. Ya. Kalau dari aku terus semangat aja, face your challenge, face your dream gitu. Karena kalau misalnya kita nggak pernah coba, kita juga nggak bakal pernah tahu bagaimana bagaimana hal-hal yang kalian juga gak bakalan tahu hal apa yang bakalan Masih menjadi misteri ya? Iya, masih menjadi misteri apa hal-hal di kedepannya gitu. Jadi lebih baik untuk mempersiapkan diri untuk lebih siap lagi menghadapi banyak tantangan di kedepannya gitu. Semangat. Seperti kata Mr. Ugoy ya, today apa gimana? Yesterday is history, Yesterday is history, Hah? today is apa? Today is a gift, ya pokoknya. Pokoknya Oh, begitu. iya. Terus besok itu adalah misteri dan hari ini adalah hadiah. Yes. Gitu ya. Jadi bagaimana kita menghargai hari ini dan mempelajari masa lalu serta Hari ini adalah sebuah ya, gitu. Karena kita nggak tahu ya, benar. Oke, segitu aja ini kali ya. Kita dari podcast Komstra ya, anak commerce. Kita berempat akan pamit undur diri, bye bye. Terima kasih.